Shalom, selamat pagi Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Ketemu lagi dalam kapel virtual, dan di kesempatan ini kita akan angkat satu tema, yaitu giat bekerja. Mari kita terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan untuk kita berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada hingga sampai saat ini. Dan pagi ini kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu melalui kapel virtual ini. Berfirmanlah atas kami Tuhan, dan kami siap mendengar, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mendapatkan pekerjaan adalah impian bagi semua orang. Semua orang bersemangat mencari pekerjaan, karena dengan dia bekerja, dia akan mendapatkan upah, mendapatkan gaji, sehingga dia bisa memenuhi atau bisa membeli kebutuhan yang diinginkannya. Namun, tidak sedikit orang justru sesudah mendapatkan pekerjaan, ia tidak menjadi bersemangat lagi di dalam bekerja. Tidak ada antusias seperti pertama kali. Bahkan ada yang sampai kehilangan gairah di dalam bekerjanya, sehingga di dalam melakukan pekerjaannya dilakukan dengan ala kadarnya, hanya seperti main-main saja. Jadi nggak ada greget atau tidak ada semangat seperti di awal ketika dia melamar bekerja. Nah, apakah hal ini tengah terjadi di dalam kehidupan karir atau di dalam pekerjaan saudara? Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi giat tidaknya seseorang di dalam melakukan pekerjaannya. Baik itu faktor dari dalam diri sendiri maupun faktor dari luar. Misalnya kurang atau tidak menyukai pekerjaannya, merasa pekerjaannya itu tidak pas, tidak sesuai, menurutnya tidak passion bagi dia. Nah, dari luar pun juga bisa dipengaruhi. Dari luar misalnya merasa tidak ada dukungan, hubungan yang kurang harmonis di tengah-tengah pekerjaannya, misalnya dengan rekan-rekan sekerjanya, baik itu atasan ataupun bawahannya. Ketika tidak ada hubungan yang baik, hubungan yang kurang harmonis, itu bisa mempengaruhi giat tidaknya seseorang di dalam melakukan pekerjaan. Nah, padahal kalau kita ingat, kita semua ini anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk senantiasa bekerja dengan giat. Jadi tidak ada alasan untuk kendor di dalam pekerjaan kita, semangat kita gitu ya. Karena tidak bisa dipengaruhi dengan hal-hal itu seharusnya gitu ya. Dan ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58, saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berdiri teguh gitu ya, berdiri teguh dan jangan goyah. Jadi kita di situ dalam kondisi apapun, bagaimanapun situasinya, kita harusnya itu tetap bisa berdiri, tetap setia, tidak bergeser gitu ya, tidak terpengaruh pada apapun. Jadi tetap berdiri pada satu posisi itu, yaitu giat itu gitu. Jadi kita tetap kuat, berdirilah teguh dan jangan goyah. Itu yang bisa menolong kita gitu ya, untuk kita lebih semangat lagi. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita giat gitu ya, untuk kita tetap berdiri, kita tidak goyah.
Terus kita melihat kembali giat, kenapa gitu ya? Apa sih giat itu? Giat itu sebenarnya rajin gitu ya, ada gairah, ada semangat, memiliki tekad yang kuat gitu, giat terus gitu. Kenapa harus giat? Seperti tadi saya katakan, karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi itu adalah kewajiban bagi kita, anak-anaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih caranya untuk kita bisa giat? Nah, ada beberapa tips yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang jelas terlebih dahulu, sehingga kita nanti memiliki fokus. Kita bisa fokus pada tujuan itu ketika kita melakukannya. Kita punya tujuan, ada yang akan kita capai sehingga kita bisa bergiat gitu ya. Yang kedua, kita harus menyukai apa yang menjadi pekerjaan kita. Jadi kita melakukannya itu bukan dengan paksaan gitu ya, tetapi dengan kerelaan hati. Kita menyukainya. Kalau mungkin saat ini masih ada yang belum menyukai, mari kita belajar untuk menyukai apa yang menjadi pekerjaan kita gitu ya, apa yang menjadi bagian kita. Tips yang ketiga yaitu mari menciptakan lingkungan yang nyaman gitu ya. Lingkungan yang nyaman di sini tidak hanya berbicara tentang lingkungan yang bersih, lingkungan yang rapi gitu ya, tetapi lebih lagi dalam artian yang luas itu menjaga hubungan satu dengan yang lainnya, dengan rekan sekerja. Jadi ada hubungan yang baik, yang harmonis, rukun gitu. Di situ memang dibutuhkan yang namanya kerelaan kita untuk kita bisa menghormati orang lain, untuk kita bisa menghargai pendapat atau pekerjaan orang lain. Dan kita harus melakukan semuanya itu dengan jujur gitu ya, dengan integritas dari dalam diri kita. Itu tips yang ketiga. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kita harus meyakini bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan memampukan kita untuk kita menggapai tujuan dari pekerjaan yang akan kita gapai tadi, dari fokus yang kita tuju tadi. Jadi kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, kita di tengah jalan bisa kendor gitu ya. Tapi kalau kita meyakini, ketika ada tantangan, ada hambatan, kita memiliki keyakinan yang pasti bahwa pertolongan Tuhan itu pasti, nah kita pasti akan lebih dikuatkan lagi. Bapak Ibu Saudara, giatlah bekerja. Nah, inilah perintah Tuhan dan tipsnya tadi itu ya. Dan di sini ketika kita melakukannya, sebenarnya itu semuanya itu untuk kebaikan dan kepentingan kita gitu ya. Seperti tadi dalam ayat 58 di kalimat yang terakhir saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi semua yang sudah kita kerjakan dengan giat, dengan penuh perjuangan, usaha yang maksimal gitu ya, dan kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia gitu ya. Semuanya itu ada maknanya, semuanya itu ada manfaatnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada manfaat yang kita peroleh, ada dampak yang kita dapatkan dari pekerjaan yang kita lakukan dengan baik tadi ya, dengan giat tadi. Yang pertama, tentunya ketika kita melakukan usaha dengan maksimal, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari upaya, dari usaha yang sudah kita lakukan dibanding dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan asal-asalan atau setengah hati. Yang kedua, ketika kita sudah melakukan itu dengan baik gitu ya, dengan giat gitu ya, tentunya ada energi positif gitu ya, ada sesuatu yang positif, yang baik yang akan keluar dalam diri kita ini, yang dilihat bahkan dirasakan orang lain. Dan itu
akan menular gitu. Ketika seseorang itu giat bekerja, lingkungan sekitarnya itu tidak hanya melihat, tetapi dia bisa merasakan dampaknya, manfaatnya. Bagaimana dengan kita? Kita lebih suka bekerja di tengah-tengah lingkungan orang yang giat-giat bekerja atau yang malas? Nah, tentu pilihannya yang giat bekerja gitu ya. Karena kalau di tengah-tengah lingkungan yang malas, tidak hanya dia yang dirugikan gitu ya, bahkan orang lain pun dirugikan karena kemalasan satu orang ini gitu ya. Yang lain harus menyelesaikan pekerjaannya atau ikut menanggung ketika teman kita ini tidak melakukan tugas tanggung jawabnya, pasti ada imbasnya bagi rekan yang lain. Nah, jadi ketika kita giat bekerja, itu akan berdampak baik pula bagi orang lain, juga bisa membuat orang lain pun termotivasi gitu ya, untuk menjadi ikut semangat. Akhirnya saling menular dan itu akan terjadi hubungan yang lebih baik lagi, yang semakin kuat dan hasilnya pun akan lebih dan lebih maksimal lagi. Dan ada tambahan bonus ketika kita melakukan giat ini, yaitu ada sukacita. Ada sukacita yang lahir di dalam diri kita ketika kita mengerjakannya dengan nyaman, dengan baik, dengan semangat tadi, dengan hasil yang baik pula, dengan lingkungan yang saling mendukung. Itu sukacita itu semakin besar gitu ya, dirasakan tidak hanya bagi diri sendiri tetapi orang-orang di sekitar kita, dan itu tentunya menjadi berkat bagi orang lain gitu ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, malas itu merugikan, sementara giat itu menguntungkan. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Kita mau pilih yang mana gitu ya. Mari kita lebih lagi bergiat di dalam pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati, dan terus menerus dilakukan dengan setia gitu ya, setia terus menerus, karena kita tahu jerih payah kita, usaha kita itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Jadi teruslah giat di dalam setiap pekerjaan kita di dalam Tuhan, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan tutup kapel virtual kita pada saat ini. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu bagi kami, mengingatkan kami untuk kami lebih lagi bergiat di dalam pekerjaan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menolong dan memampukan kami untuk kami giat bekerja. Dan Tuhan, saat ini kami juga percayakan setiap kami Tuhan yang sudah mendengar, sudah mengikuti kapel ini. Kami percaya Engkau menyertai kami dan kami siap masuk di dalam pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kiranya pimpinan pertolongan Tuhan senantiasa ada, menjamah dan melingkupi kami semua. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kasih setiamu senantiasa ada atas kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.